Halo sahabat Tuntas, saya Rio Kurniawan. Saat ini saya berada di Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang bersama tim pengembangan Desa Kemuning menuju Smart Village. Bagaimana perbincangan kita pada kesempatan kali ini? Ikuti terus perjalanan kami hanya di Mumtaz Channel. Halo Pak Jumadi, apa kabarnya? Baik ya Pak, kali ini kami dari Mumtaz Channel akan ngobrol-ngobrol atau berbincang-bincang beraan dengan Desa Kemuning menuju Smart Village. Bisa ada waktunya Bapak? Ada, bisa. Monggo, kita ngobrolnya di atas saja ya, biar nanti kita lebih nyaman, lebih enak, begitu? Baik, siap. Baik. Di atas. Halo Sobat Mumtaz, saat ini saya di Java Resto dan kali ini saya akan berbincang-bincang atau ngobrol-ngobrol bersama Pak Jumadi yang mana beliau selaku ketua dari tim pengembangan Smart Village Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Nah, selamat sore Bapak. Selamat sore. Oke, kalau tadi kita sedang atau saat ini sedang pengembangan yaitu Smart Village di Desa Kemuning. Iya. Smart Village itu seperti apa sih Bapak? Begini, sebenarnya kami luruskan dulu ya. Nanti bukan ketua pengembangannya, tapi saya selaku panitia, ketua panitia. Ketua panitia, berkaitan dengan nanti launching Smart Village. Ya. Begini, Smart Village ini kan merupakan atau sebuah inovasi dalam rangka untuk menunjang pemberdayaan masyarakat. Nah, dari Smart Village ini mungkin se-Indonesia mungkin rencana dikembangkan sebagai pertemuan. Yang pertama yang diambil mungkin dari sekitar 5 desa yang ada di Indonesia ini. Salah satunya Kemuning ini kan perjalanannya yang nanti akan, dan ini bahkan sudah mulai sudah mulai berjalan difungsikan, walaupun ini belum sempurna karena mulai hari besok itu 15 September baru mulai dimaksimalkan, difungsikan secara umum oleh masyarakat, yaitu terkait dengan adanya Smart Village. Yang jelas ini kegiatan yang luar biasa, yaitu sebagai inovasi pemberdayaan masyarakat di era digital seperti ini. Nah, kemudian baik, yang disebut dengan Smart Village itu seperti apa sih Pak? Yang mungkin apa sih ukuran atau apa faktor yang disebut dengan tadi ya Smart Village itu sendiri Pak? Ya tadi kami sampaikan, Smart Village sendiri kan merupakan daripada inovasi ya, inovasi sebuah sistem yang tujuannya untuk memberikan kemudahan pelayanan di bidang apapun. Karena sekarang kan zaman digitalisasi seperti ini. Jadi Smart Village sebagai penunjang kegiatan ataupun semua rangkaian kegiatan kehidupan masyarakat yang ada di wilayah sini. Ya nanti kalau otomatis ini bisa menunjang baik itu pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakatnya, secara pelayanan publik mungkin bisa digunakan sebagai ajang bisnis masyarakat untuk pengembangan, dan masih banyak lagi. Contoh misalkan seperti di Kemuning ini telah dimanfaatkan namanya simbol desa. Jadi untuk pelayanan publik, bikin surat keterangan, surat pindah, surat segala macam, ini sekarang tinggal pencet dari rumah. Online gitu. Online langsung, jadi tanpa ada, tidak harus datang ke kantor desa atau tidak, sekarang sudah online, kemudian tinggal pencet-pencet, kirim data pribadi perorangan. Nah, di situ nanti dari pihak desa langsung di pusat sentral komisalnya di sana, nanti baru langsung jadi di sana. Jadi tanpa susah-susah kita untuk pengajuan melalui RT, sekarang sudah langsung di era seperti ini. Baik, kalau tadi kan berada dengan administrasi ataupun juga penunjang seperti itu Pak. Kalau berada dengan ekonomi dan juga pariwisata itu Smart Village seperti apa sih Pak? Begini, ini bagus sekali ekonomi. Kalau secara ekonomi, tadi saya katakan pemberdayaan, dan sekarang apa terjadi Pak? Dengan ada Smart Village, alhamdulillah ini masyarakat ini kebetulan di Kemuning ini sangat dinamis, juga sangat pinter menangkap sebuah peluang dengan adanya Smart Village ataupun digitalisasi sebuah bisnis. Ini ada satu pengalaman, kebetulan juga salah satu dari anak-anak saya juga lah di kampung itu, dengan adanya Smart Village ini dimanfaatkan untuk pasar online atau bisnis online. Jadi sekarang langsung itu lumayan banget. Dan ini alhamdulillah kami dari Gerakan Masyarakat Mandiri. Kami ada Gerakan Masyarakat Mandiri, Pak, Perkumpulan Masyarakat Mandiri itu namanya
Lauk Agung ya. Oh, Ada Lauk Agung. Ini kebetulan yang juga kami bentuk selama di Smart Village ini juga. Nanti walaupun nanti kita pelantikannya masih besok tanggal 30 sekalian peresmiannya. Nah ini Lauk Agung ini nanti yang mengkoordinir semua kegiatan UKM, kegiatan ekonomi pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah Kemuning khususnya dan Kabupaten Karang secara umum. Ya. Terbukti tadi manfaatnya. Ada salah satu sekarang kan kebetulan untuk anak sekolah ini kan masa pandemi ini kan daring ya. Daring ya. Jadi pola daring online. Ya. Dan ini kan ada yang nilai positifnya banyak. Baik. Di samping itu sekarang dia memanfaatkan waktu, di samping memanfaatkan waktu juga memanfaatkan Smart Village ini ada dagang online. Itu kemarin ada salah satu kegiatan Karang Taruna itu membuat macam-macam perdagangan, ada makan kuliner dan sebagainya. Itu sampai jalannya laku keras sekali. Ya, luar biasa. Ini nilainya berarti sangat dari sisi ekonomi kan sudah sangat mendukung pemberdayaan. Dan juga dari Lauk Agung ini kami ada pemberdayaan masyarakat. Ini kami bikin kampung bambu. Di mana di daerah kami yang Kemuning Barat itu namanya daerah Ngablak, Kikis Licing dan Jatisari. Ini sana karena potensi yang paling bagus adalah bambu sebagai pemerataan destinasi wisata, tadi kayak wisata. Sana kita buat namanya dapur bambu online. Dan di sana kita buat kafe TikTok. Ini yang memprakarsa adalah dari apa namanya? Lauk Agung ya. Kami teruskan dengan teman-teman Lauk Agung. Ini perkumpulan masyarakat mandiri. Jadi yang non birokrasi ini justru murni dari gerakan masyarakat. Nanti kita buat nanti bulan kapan nanti jadikan bisa tidak ke sana, bisa ambil sana, bisa melihat seperti apa nanti kita buat dapur dan bambu online ya. Di situ nanti ada sebuah kafe namanya kafe TikTok. Jadi di sana nanti orang yang datang mau kafe di situ harus TikTok dulu. TikTok dulu ya Pak ya. Ini pemanfaatan digitalisasi. Dan di tengah sawah kebetulan view pandangnya luar biasa. Kalau di Bali itu ada namanya Ubud atau Jatiluwe. Nah kita punya Jatisari. Pesawat terasir kayak begitu. Di sini ada Ubek gunung ini, Gunung Wodosewu. Sini ada desa pendudukan namanya Gesing. Nah tengah-tengah ini ada Gunung Lawu itu kelihatan di tengah-tengah persis. Jadi pemandangannya dari pagi itu sunrise-nya kelihatan sampai senja harinya itu nanti sunset-nya itu saya juga dapat. Saya luar biasa. Berarti ini sudah mulai dikembangkan ke sana ya. Jadi makanya sekaligus dari sisi ekonomi dan sisi pariwisata kita kembali ke sana. Baik. Kalau dari sisi ekonomi kemudian juga pariwisata, bagaimana untuk mungkin kebudayaan dan juga khususnya untuk mengembangkan toleransi dan juga perdamaian yang ada di Desa Kemuning sendiri, Pak. Oke. Terkait dengan kebudayaan, alhamdulillah secara mayoritas ya, secara umum di Kemuning ini masih sangat terkendali dan masih sangat terkondisi terkait dengan apa itu namanya kita merawat sebuah kearifan lokal. Ya, sebuah kearifan lokal. Jadi justru dengan adanya pola digitalisasi atau Smart Village ini kita manfaatkan untuk semakin mengubah kearifan lokal yang ada di Kemuning ini. Jadi kita tidak terpengaruh oleh apa itu namanya budaya-budaya luar. Justru kita ingin lebih menonjolkan kearifan lokal yang ada di sini. Ini semakin bisa keluar dengan harapan justru bisa memberikan sebuah budaya kearifan secara meluas. Nah, begitu. Dari sisi budaya. Ya. Kemudian dari apa tadi? Toleransi. Nah ini juga kita gunakan sebagai komunikasi yang luar biasa. Karena dengan Smart Village ini kan otomatis kita dapatin ya apa itu namanya wifi gratis ya. Nah ini tuh komunikasi terkait dengan lintas iman, lintas agama, kita saling bertoleransi juga kita lebih dipermudah. Artinya akan lebih merekatkan sebuah kesatuan dalam rangka tentu ini untuk merawat sebuah keindonesiaan kita yang terakhir dalam sebuah kebinekaan. Ini kita rawat biar nanti sebuah kesatuan dan persatuan sebuah bangsa ini akan terawat untuk selamanya. Menarik sekali ya, sahabat, khususnya tadi bagaimana dari ekonomi, pariwisata, kemudian juga bagaimana pengembangan, kerukunan, bahkan juga perdamaian. Nah, bagaimana coba untuk persiapan dari Desa Kemuning sendiri untuk menuju Smart Village sendiri, Pak? Kalau persiapannya ya dari awal sih kami sebenarnya Smart Village ini kan kita memulainya sejak kemarin awal Februari 2020. Ya, tapi karena mulai Maret ini sudah kita pandemi, ada namanya corona ya, corona yang mampir di planet kita ini. Akhirnya kita mundur. Baru nanti alhamdulillah persiapan kita ya salah satunya kita menyiapkan masyarakat,
kita juga membuat simbol desa tadi kami sampaikan untuk pelayanan publik seperti masyarakat, juga di situ sebagai tempat promosi dan sebagainya juga ada di situ. Kemudian kedua, tadi kami sebagai untuk menyambut itu juga di samping sosialisasi dari sisi ekonomi pemberdayaan kita membuat perkumpulan masyarakat mandiri yang tujuannya adalah untuk ini mengoptimalisasikan pemberdayaan UKM yang ada di Desa Kemuning. Contoh tadi kami sebutkan ada kampung top untuk pengembangan apa itu kampung bambu. Karena potensi di Kemuning Barat kebetulan ini saya tambahkan ya, di Kemuning Barat itu kebetulan potensi yang sangat luar biasa ada bambu banyak yang belum tergali dari sisi maksimalitas pemberdayaannya. Kami juga bekerja sama dengan UPN, Universitas Veteran Negeri Jakarta ya. Kemarin ada pelatihan untuk warga masyarakat di sana di Jatisera atau Kemuning Barat. Ini untuk menggali ataupun memberdayakan potensi yang selama ini belum bisa tergali dengan maksimal. Maka dengan adanya pelatihan-pelatihan itu, harapan kami nanti masyarakat akan bisa memiliki sebuah keterampilan, akhirnya bisa untuk mendukung terkait dengan kegiatan kemajuan wisata di wilayah Desa Kemuning secara khusus dan umumnya di Kabupaten Karanganyar. Nah, untuk Smart Village sendiri kan sudah mempersiapkan untuk launching juga nih Pak. Seperti apa sih Pak mungkin konsep launching atau juga yang persiapan untuk launching sendiri? Kalau untuk launching nanti kita laksanakan tanggal 30. Cuma untuk konsep seperti Randon Aksara sebagainya ini adalah kewenangan Telkom. Karena kan ini kan program salah satu kan program Smart Nusantara juga ya, program dari Telkom. Nah kebetulan yang menunjuk ke Desa Kemuning ini kan dari Yayasan Menuju Indonesia Emas. Ini dari YMIE Jakarta yang menuju Desa Kemuning ini dan yang membawa ke sini juga dari YMIE. Nah, di samping itu kami dari warga masyarakat ya tentu nanti untuk persiapan satu ya kalau persiapan nanti di balai desa ya nanti ya kita ajak kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat yang kemarin dipasangnya. Kalau persiapan kami sudah dari awal dari awal tadi. Ini kembali ke ini loh Pak, kerukunan dan juga perdagangan toleransi. Kalau bagaimana sih Pak untuk bagaimana nanti ketika Smart Village atau menuju Smart Village ini, bagaimana untuk mempertahankan kerukunan dan juga perdamaian juga toleransi untuk menunjang dengan adanya Smart Village ini? Untuk mempertahankan sudah jelas ya. Sebenarnya di kita ini satu-satunya yang kita miliki yang paling berarti ini adalah toleransi. Karena kita tadinya kami sampaikan untuk merawat keindonesiaan yang kita berbhinneka ini kan perlu sebuah satu kebersamaan untuk mau membuat sesuatu merekat menjadi satu dalam rangka merawat keindonesiaan ini ya. Pernah kita lakukan kegiatan bahkan dengan adanya kemarin bimbingan juga dari teman-teman imparsial itu nama dari lintas iman atau lintas agama. Kita ada sebuah kegiatan, jadi kegiatan antara lintas iman. Nah, kalau di Kemuning ini sudah berjalan sejak dulu, ya. Sudah berjalan sejak dulu. Kalau kita misalkan contoh ketika ada teman-teman saudara-saudara kita yang Hindu menyelenggarakan ibadah nyepi, jadi justru yang menjaga keamanannya nanti dari teman-teman mukmin. Misalkan dari teman-teman gereja, teman-teman Nasrani, saudara-saudara kita Nasrani yang menyelenggarakan Natal tahun baru. Yang menjaga teman-teman kita yang dari bangsa, dari NU, dari umat Muslim juga. Begitu pula ketika kita umat Muslim itu menyelenggarakan sholat Idul Fitri di lapangan, maka di Kemuning kan selalu pasti bersama ya. Itu yang menjaga keamanan, parkir, mengatur segala semuanya termasuk dari teman-teman Korhin, Hindu, dari teman-teman Nasrani juga. Ini kan bentuk daripada sebuah toleransi yang mungkin kita kembangkan dan insya Allah terbertahan selamanya. Nah, apalagi sekarang dengan adanya Smart Village, kita buat sebuah grup komunikasi, ya forum komunikasi lintas iman, ini justru akan semakin memperkuat. Mungkin itu ya. Baik Pak, mungkin bagaimana sih Pak harapan kedepannya untuk Desa Kemuning ini untuk Smart Village ke depan, kemudian juga harapan kerukunan dan juga toleransi perdamaian yang ada di Desa Kemuning? Ya kalau harapannya ke depan dengan ada Smart Village ini semakin mendukung karena ya sesuai dengan zamannya. Ini sekarang zaman digitalisasi ataupun zaman IT ya, apapun harus semuanya pasti menggunakan alat media itu ya. Jadi harus mesti ada
kemanapun nggak mungkin sekarang manual. Harapan dengan adanya ini justru semakin mempermudah, semakin kita untuk membuat lebih cepat atau ke depan, baik dari sektor ekonomi, wisata, budaya, kerukunan, dan yang semua yang ada di Kemuning ini akan semakin lebih maju, lebih baik, dan untuk secara integrasinya akan semakin lebih mudah. Tapi kan seperti itu harapannya. Baik. Baik, itu tadi sahabat Mumtaz berada dengan Smart Village atau persiapan pengembangan Smart Village di Desa Kemuning, Kecamatan Gandoyoso, Kabupaten Karanganyar, yang langsung berdialog untuk berbincang-bincang bersama Pak Jumadi selaku ketua persiapan atau ketua nanti launching Smart Village ya Pak ya, yang akan dilaksanakan 30 September 2020 nanti. Baik, dari semoga Desa Kemuning tahu maju Pak, khususnya dengan pengembangan Smart Village ini tadi untuk sektor ekonomi, pariwisata, kerukunan, kejualan, sumber perdamaian semakin maju kembali. Baik, terima kasih. Demikian tadi sahabat Mumtaz semuanya. Ikuti terus perjalanan kami hanya di Mumtaz Channel.